Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu persepsi. Jadi, persepsi merupakan proses di mana individu melakukan penafsiran dari apa yang diterima oleh indranya menjadi suatu pandangan menyeluruh tentang lingkungan dan dunia sekitarnya. Walaupun demikian, apa yang kita terima tersebut mungkin berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Misalnya contoh dalam dunia kerja, pada sebuah institusi, di antara karyawan yang ada, mungkin ada yang menganggap bahwa lingkungan kerjanya itu menyenangkan, namun yang lain bisa jadi memiliki anggapan yang berbeda seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, persepsi dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan seseorang terhadap sesuatu. Misal nih, ketika kita membeli suatu buah, tentunya kita itu mencium atau melihat buah tersebut apakah sudah masak atau sudah busuk. Nah, di dalam persepsi kita menggunakan indera penglihatan dan penciuman agar dapat mengetahui informasi dari buah tersebut. Begitu. Adapun beberapa persepsi menurut para ahli. Yang pertama itu persepsi menurut Robbins adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan inderanya agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Yang kedua itu persepsi menurut Ahmad Jalaluddin adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang terakhir itu persepsi menurut Raj adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Nah, perlu kita ketahui bahwa persepsi adalah subjektif. Apa yang kita persepsikan mungkin berbeda dengan apa yang orang lain persepsikan. Nah, oleh karena itu penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur agar dapat memahami persepsi orang lain dan membangun hubungan yang kuat dalam suatu organisasi. Beberapa persepsi menurut para ahli. Yang pertama itu persepsi menurut Robbins adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan inderanya agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Yang kedua itu persepsi menurut Ahmad Jalaluddin adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang terakhir itu persepsi menurut Raj adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Nah, perlu kita ketahui bahwa persepsi adalah subjektif. Apa yang kita persepsikan mungkin berbeda dengan apa yang orang lain persepsikan. Nah, oleh karena itu penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur agar dapat memahami persepsi orang lain dan membangun hubungan yang kuat dalam suatu organisasi. Oke, jadi kesimpulannya adalah persepsi bersifat subjektif dan individual. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda tentang sesuatu, bahkan jika mereka menerima informasi yang sama. Persepsi dapat dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Penting untuk menyadari bahwa persepsi kita tidak selalu akurat dan dapat dipengaruhi oleh bias. Memahami faktor yang memengaruhi persepsi dapat membantu kita untuk lebih objektif dalam menafsirkan informasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Persepsi memainkan peran penting dalam kehidupan kita.
ia memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan dan membentuk pandangan kita tentang dunia. Dengan memahami kompleksitas persepsi, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan lingkungan kita. Dan terima kasih.